Arsenal telah mengubah strategi mereka untuk bursa transfer di musim panas ini dengan membuat prioritas baru menyusul keputusan Benjamin Sesko untuk bertahan di RB Leipzig. Arsenal termasuk di antara beberapa klub yang memantau situasi Sesko. Namun sang striker menyerahkan masa depannya kepada klub Bundesliga tersebut dengan menandatangani kontrak baru dengan keyakinan bahwa perkembangannya akan lebih baik di RB Leipzig, di mana ia akan menjadi starter. Musim lalu, tim asuhan Mikel Arteta sering dikritik karena tidak memiliki penyerang elit. Namun, mereka mengakhiri musim dengan 91 gol, hanya 5 gol lebih sedikit dari sang juara, Manchester City. Pengaruh Kai Havertz semakin besar setelah ia dimainkan sebagai seorang false nine. Sementara Leandro Trossard dan Bukayo Saka menikmati musim terbaik mereka dalam mencetak gol. Arteta optimis bahwa Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli akan menemukan kembali performa terbaik mereka di musim depan, yang berarti Arsenal belum tentu akan merekrut penyerang baru. Sebaliknya, menurut The Athletic, Arsenal akan fokus untuk memperkuat lini tengah mereka sebagai prioritas baru di musim panas ini. Kesuksesan Declan Rice ketika diberi kebebasan untuk bermain sebagai pemain nomor 8 telah meyakinkan Arteta bahwa pemain nomor 6 yang baru adalah tempat di mana Arsenal harus mengarahkan sebagian besar dana transfer mereka. Klub telah dikaitkan dengan pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes, Amadou Onana, dan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Dengan Jorginho yang telah berkomitmen untuk kontrak baru berdurasi 1 tahun, Arsenal kemungkinan akan menerima tawaran untuk Thomas Partey jika ada tawaran yang sesuai. Masa depan pemain yang lebih bertipikal menyerang seperti Fabio Vieira dan Emil Smith-Rowe juga tidak pasti. Arsenal percaya ada opsi yang lebih menarik yang tersedia di pasar untuk pemain bertahan yang dapat bermain di lini tengah dan meningkatkan stabilitas pertahanan mereka. Arsenal menghadapi gelombang masalah cedera saat para pemain mereka berpartisipasi dalam kompetisi internasional musim panas ini. Kieran Tierney dan William Saliba sama-sama mengalami masalah yang menimbulkan kekhawatiran bagi klub. Pada hari Rabu, Kieran Tierney ditandu keluar lapangan setelah mengalami cedera hamstring saat pertandingan Piala Eropa antara Skotlandia melawan Swiss. Di tempat lain, William Saliba juga berlatih secara terpisah dari tim utama menjelang pertandingan grup kedua Prancis melawan Belanda di hari Jumat. Laporan mengindikasikan bahwa ini adalah tindakan pencegahan oleh tim nasional Prancis untuk menghindari memperparah potensi cedera. Sementara itu, di Amerika Selatan, pemain Arsenal, Gabriel Martinelli dan Gabriel Magalhaes sedang mempersiapkan diri untuk Copa America 2024 di Amerika Serikat bersama tim nasional Brazil. Namun sebuah video yang beredar di media sosial baru-baru ini menunjukkan Martinelli mengalami cedera saat latihan. Cedera tersebut terjadi saat Martinelli dan bek Real Madrid, Eder Militao, berebut bola dari umpan panjang. Martinelli terjatuh dan membutuhkan perawatan medis, dengan Magalhaes memberi isyarat untuk meminta bantuan medis. Penyerang berusia 23 tahun itu dibantu keluar dari lapangan latihan oleh dokter tim dan menerima perawatan lebih lanjut di pinggir lapangan. Belum ada kabar terbaru seputar cedera Martinelli, namun semoga saja ini bukan cedera yang serius. Jadwal pertandingan Arsenal di Premier League untuk musim 2024-25 telah dikonfirmasi. The Gunners akan memulai musim di Emirates Stadium dengan menghadapi Wolverhampton Wanderers asuhan Gary O'Neill. Setelah itu, Arsenal akan bertandang ke Aston Villa untuk membalas kekalahan di Villa Park musim lalu, diikuti dengan menjamu Brighton yang baru saja diasuh oleh pelatih baru. Kemudian ada dua pertandingan besar melawan Tottenham dan Manchester City, yang keduanya akan dimainkan tandang. Kredibilitas gelar juara Arsenal akan diuji di awal musim ini. Jika Mikel Arteta dapat melewati 5 pertandingan ini dengan baik, hal tersebut dapat mempersiapkan tim dengan sempurna untuk kembali menantang gelar juara. Jadwal pertandingan dari tanggal 21 Desember sampai 4 Januari berisi 4 pertandingan di Liga untuk Arsenal: Crystal Palace, Ipswich Town, Brentford, dan Brighton. Di periode inilah Arsenal banyak kehilangan poin di musim lalu. Meskipun awal musim bagi Arsenal merupakan musim yang sulit,
Namun hal tersebut menjadi lebih baik di akhir musim. Pertandingan kedua dengan Manchester City, Tottenham, Manchester United, dan Chelsea semuanya berlangsung di 3 bulan pertama di tahun yang baru. 9 pertandingan terakhir Arsenal hanya berisi satu tim Big Six, yaitu Liverpool. Namun perjalanan mereka ke Anfield merupakan bagian dari 3 pertandingan terakhir. Setelah itu, Arsenal akan menjamu Newcastle United dan kemudian bertandang di hari terakhir untuk menghadapi Southampton yang baru saja promosi.